Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Materi ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya pernah dibahas, yaitu tentang tindakan sosial, di mana suatu interaksi tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan sosial. Bentuk dari interaksi secara umum dilakukan melalui komunikasi yang bisa dipahami, baik dalam bentuk gerak, suara, gambar dan lainnya yang memiliki simbol dan makna yang dapat dipahami. Yang pasti dalam interaksi dibutuhkan suatu komunikasi dan kontak sosial. Apabila antara komunikasi atau kontak sosial tidak terjadi, maka belum dikatakan ada interaksi. Komunikasi ini pun diperluas, bukan hanya dilakukan secara langsung saja antar manusia melalui tatap muka, namun bisa juga secara tidak langsung, misalkan melalui simbol. Hal ini dapat ditemukan di berbagai tempat di sekeliling kita. Misalkan, lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Di pusat perbelanjaan seperti gambar wajib menggunakan masker. Di pesawat dengan gambar tidak boleh menghidupkan data seluler saat penerbangan. Dan lainnya. Interaksi secara langsung pun banyak kita temui di tengah masyarakat. Misalkan saat kita mendengar salah satu teman kita ingin sekali memakan pelecing kangkung dan sambal beberok, namun tidak memiliki uang, maka biasanya apabila tergerak hati kita, tindakan yang akan kita lakukan yaitu membantunya untuk membuatkan serta menyediakan bahan makanan pelecing dan beberok untuk diolah bersama. Atau mungkin jika Anda memiliki sedikit uang, Anda akan membelikannya saja agar lebih mudah dan bisa dimakan bersama. Contoh lain yaitu interaksi sosial yang terbentuk ketika guru sedang mengajar siswa-siswi di dalam kelas. Lalu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang dimaksud dengan interaksi sosial yaitu tindakan sosial yang bersifat timbal balik antara dua pihak atau lebih. Ketika kamu bertanya kepada seseorang dan mendapatkan respon, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai interaksi. Namun apabila tidak ada respon atas pertanyaanmu, maka tindakan tersebut bukan termasuk interaksi sosial. Interaksi dapat terjalin melalui 3 cara, yaitu 1. Interaksi antara individu dengan individu. Interaksi ini dapat kamu temui saat kamu memanggil salah satu temanmu dan mengobrol. 2. Individu dengan kelompok. Interaksi ini dapat kamu temui ketika seorang guru sedang mengajar siswa-siswi kelas 10. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi ini dapat kamu temui ketika pertandingan debat antara tim pro dan kontra. Ada juga contoh saat pertandingan sepak bola antara tim Indonesia melawan Malaysia. Sukanto dan Sulistiowati menyampaikan ada 4 yang membentuk interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Bentuk interaksi ini tentu memiliki perbedaan dan tujuan pembentuknya. Berikut ini penjelasannya. Imitasi. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain. Tindakan imitasi ini berfokus pada tindakan untuk mematuhi nilai-nilai, kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, entah itu bernilai positif maupun negatif. Sedangkan sugesti merupakan tindakan yang berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap dan kemudian pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Misalkan ketika seseorang memberikan saran untuk mensubscribe channel Kelas Enjoy agar menjadi manusia yang bermanfaat. Mendengar saran itu kamu pun langsung mensubscribe channel tersebut karena tertarik. Hal ini merupakan contoh dari sugesti. Kehangatan inti buatku jadi. Selanjutnya identifikasi. Identifikasi merupakan tindakan untuk menyerupai diri sendiri dengan orang lain secara identik. Identifikasi lebih kuat dibandingkan imitasi. Terkadang kepribadian seseorang dapat terbentuk melalui identifikasi. Contoh yang sering ditemukan yaitu seperti Lucinta Luna yang ingin menyerupai perempuan hingga melakukan operasi plastik. Berikutnya yaitu simpati. Tindakan ini terbentuk karena rasa tertarik pada orang lain. Simpati lebih menggunakan perasaan. Tindakan ini bisa terbentuk karena rasa kagum, tersanjung dan lain-lainnya. Hal inilah yang dapat membentuk tindakan simpati pada orang lain. Di sisi lain, interaksi terkadang tidak selamanya menghasilkan suatu yang positif atau asosiatif. Interaksi sosial pun dapat menghasilkan suatu yang negatif atau disosiatif. Contoh interaksi sosial positif atau asosiatif dapat ditemui melalui kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Baiklah kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kerjasama.
Yang dimaksud dengan kerjasama yaitu tindakan yang dilakukan manakala terdapat dua pihak atau lebih saling berkomitmen untuk memenuhi kepentingan bersama atau karena adanya persamaan tujuan. Kerjasama ini dapat berbentuk koalisi dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu akomodasi. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meredakan ketegangan karena adanya perselisihan. Upaya ini dilakukan dengan cara memenuhi sebagian tuntutan dari pihak-pihak yang bertikai dengan tujuan untuk mencegah membesarnya perselisihan. Akomodasi ini sendiri dapat berupa upaya kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, serta toleransi. Berikutnya yaitu asimilasi. Tindakan asimilasi merupakan pencampuran dua kebudayaan atau lebih dan menghasilkan budaya baru tanpa adanya budaya asal atau budaya yang mencampur. Dengan kata lain, asimilasi ini merupakan tindakan yang murni baru. Sedangkan akulturasi merupakan pencampuran budaya tanpa menghilangkan budaya asal-usulnya. Budaya ini benar-benar dipadukan. Sedangkan interaksi yang bernilai negatif atau disosiatif dapat berupa kompetisi tidak saling menguntungkan, kontravensi, dan konflik. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari kompetisi. Kompetisi merupakan tindakan yang dilakukan melalui persaingan mendapatkan sesuatu. Misalkan kompetisi memperebutkan juara, memperebutkan jabatan hingga memperebutkan pujaan hati. Hehehe. Baiklah. Selanjutnya yaitu kontravensi. Kontravensi merupakan tindakan yang dilakukan dengan sikap penolakan, ketidakpuasan, ketidakpercayaan, penyangkalan dalam masyarakat. Terkadang tindakan ini sering dijadikan dasar untuk melakukan aksi yang menimbulkan perpecahan seperti diantaranya pemberontakan. Konflik merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu, namun terkadang disertai dengan kekerasan. Penyebab dari konflik ini beragam. Terkadang konflik terjadi karena perbedaan pandangan, kepentingan, kebudayaan, dan lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan baca deskripsi video dan temukan beberapa poin penting yang harus kamu pahami. Sekian untuk materi semester kali ini. Sampai bertemu di semester berikutnya. Bye-bye.